Tokoh utama kita bernama Jody. Teman-teman di sekolahannya sering memanggilnya dengan panggilan Judi. Terkadang mereka mengejek nama itu dengan menyebut Jody, jomblo ditinggal mati. Namun cerita ini bukanlah soal percintaannya, melainkan sebuah cerita dari pengalaman yang menyedihkan. Sebuah cerita tentang bagaimana dia menjalankan hari-harinya yang penuh dengan perundungan. Ya, benar. Dia korban bullying sejak kecil atau ketika ia duduk di bangku kelas 3 SD. Alasan teman-temannya membulinya karena ia memiliki badan yang kurus tinggi, cengeng, dan karena namanya, Jody. Tapi kita akan memulai ceritanya dari kelas 7 SMP. Saat itu masa penerimaan siswa baru. Jody duduk di bawah pohon menunggu pengumuman pembagian kelas dari wakil kepala sekolah. Sudah 110 siswa yang disebutkan, tersisa ruangan kelas 7D dan 7E. Ia memulai merasakan hal yang tidak mengenakan. Benar saja, ia mendapatkan kelas 7E. Yang lebih tidak mengenakan lagi ialah ia masuk ke kelas 7E bersama dengan siswa-siswa yang dulunya membulinya sejak SD. Sebenarnya hanya dua orang, mereka adalah Iwan dan Danang. Akan tetapi dua orang itu yang akan mengajak siswa lain ikut membulinya. Ketika masuk kelas, perasaannya sudah tidak enak. Ia memilih untuk duduk di bangku tengah nomor 2, karena ia tahu siswa nakal pasti akan memilih untuk duduk di bangku belakang. Ia tidak ingin duduk berdekatan dengan siswa-siswa nakal tersebut. Ia sudah muak dengan perbuatan mereka padanya. Dulu ketika SD, ia sering dijadikan bahan hinaan dan sering dijadikan bahan lelucon bodoh mereka setiap hari. Itu membuat Jody kehilangan kebahagiaan masa kecilnya. Ia yang biasanya ceria dan aktif mulai menjadi orang yang pendiam, penakut, dan mudah sensitif. Di kelas, Jody tidak banyak bicara. Ia takut menarik perhatian siswa-siswa nakal tersebut. Namun sayangnya tetap saja dibully. Bahkan ketika ia diam di kursinya, tiba-tiba saja Iwan dan Nanang menghampirinya. "Jod, bagi duit." Iwan dan Nanang memalaknya. Jody mengeluarkan uang 5.000 dari kantong celananya dan memberikannya pada mereka. "Nah, gitu dong," ujar salah satu dari mereka sambil mengacak-ngacak rambut Jody. Mereka berdua pergi ke kantin, sedangkan Jody tetap di kursinya. Ia hanya melamun menempelkan wajahnya di atas meja. Hari pertama masuk SMP, jam belajar belum aktif. Tidak ada guru satupun yang masuk di kelasnya. Karena bosan, Jody pun pergi keluar kelas. Ia duduk sendirian menyandarkan bahunya ke tiang koridor kelas. Tiba-tiba ada siswa yang tidak Jody kenal menghampirinya. Ia biasa dipanggil Opang. Siswa itu datang dengan temannya yang mana temannya tersebut adalah orang yang pertama kali membulinya ketika SD. Dia adalah Dika. "Woi Menir, ngapain lo di sini?" sebut Dika. Menir adalah plesetan dari nama ibunya Jody, dan itu adalah kata ejekan yang dibawa-bawa sejak SD kelas 4. Jody takut menjawab, tapi jika ia diam mungkin saja ia akan dihajar. "Nggak ngapa-ngapain," balas Jody dengan menundukkan wajahnya. Ia tidak berani menatap. "Bentar, apa tadi? Menir?" tanya si Opang pada Dika. Mereka terus mengejeknya dan menjahili Jody. Jody hanya diam, ia tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya Jody pun kembali ke dalam kelas. Ketika ia kembali ke kelas, ia ditendang dari belakang oleh si Dika. Hari itu adalah hari pertamanya di SMP, dan sudah banyak kejadian menyebalkan yang ia alami, dari pemalakan, ejekan, dan kekerasan fisik. Beginilah hari-hari yang biasa ia lalui. Perundungan demi perundungan ia dapati. Tidak hanya dari siswa dalam kelasnya saja, bahkan di luar kelas pun tak jarang ia mendapatkan perlakuan tidak mengenakan. Psikisnya mulai rusak, sering ia menangis di kamarnya, dan ia pun terkadang sulit untuk tidur. Ia tidak ingin hari berganti, ia pun tak ingin berangkat sekolah, tetapi ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Beberapa bulan pun berlalu, namun hal yang sama tetap ia alami. Perundungan lagi dan lagi. Yang membulinya tidak hanya dari seangkatannya, kakak kelasnya pun ikut membulinya. Pernah pada hari Jumat, SMP-nya mengadakan rutinitas yasinan sebagaimana biasanya, karena sudah sering terjadi siswa-siswa yang tiba-tiba kesurupan. Jody terlambat tiba di sekolah.
ia langsung ikut duduk di lapangan tanpa menaruh tasnya terlebih dahulu. Ketika Jody tengah fokus membaca Yasin, ada saja siswa yang menjahilinya dengan melempari kerikil-kerikil kecil ke kepalanya. Namun Jody hanya diam dan mengabaikannya, hingga tiba-tiba ada seseorang yang melempari batu cukup besar ke arah punggungnya. Untung saja saat itu Jody masih mengenakan tas, akan tetapi tetap saja terasa sakit karena tas yang ia bawa tipis. Tak hanya pemalakan yang dilakukan teman seangkatannya, kakak kelas yang mengetahui kalau Jody sering memberikan uang secara terpaksa membuat mereka untuk ikut memalaknya, sehingga ia pun kerap kehabisan uang jajan. Pada akhirnya Jody pun memutuskan untuk selalu membawa bekal dari rumah dan membawa uang yang sedikit. Meskipun begitu, ia kerap mendapatkan kekerasan fisik karena para pemalak tidak mendapatkan uang darinya dan hal ini setiap hari ia alami. Singkat cerita, kini Jody sudah duduk di bangku kelas 9E. Hal yang sama tetap ia alami, psikisnya sudah benar-benar hancur. Menangis menjadi kebiasaan malamnya. Ia sering menyakiti dirinya sendiri dengan memukul-mukul kepalanya. Lalu ia pun sering menghentak-hentakkan kepalanya di dinding kamar. Ia pun sepertinya mulai berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Pada hari Jumat, seperti biasanya, sekolahannya melaksanakan kegiatan rutinitas yasinan. Dan seperti biasanya, ia kerap dilempari batu-batu kecil oleh siswa-siswa nakal. Kesabaran sudah mencapai batasnya. Untuk terakhir kalinya, ketika ia dilempari batu, ia menoleh dan melihat Dika sedang memidiknya. Jody pun mulai buka suara. Lalu ia pun mengajak si Dika untuk berkelahi. "Woi, duel," ucap Jody dengan mengacungkan jari tengahnya. "Oke, gua tunggu," balas Dika. Kegiatan yasinan selesai. Para siswa kembali ke kelas masing-masing. Ketika Jody ingin kembali ke kelasnya, ia dihadang oleh 3 orang siswa, yakni Dika dan 2 temannya. Jody tidak takut. Amarahnya menutupi ketakutannya. "Woi, ayo duel," ajak Dika. Jody tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam pada Dika. Lalu ia pun berjalan ke kelas meninggalkan mereka bertiga. Namun dari belakang tiba-tiba Jody ditendang oleh Dika. Kejadian ini persis saat pertama kali Jody mendapatkan kekerasan fisik di SMP. Di dalam kelas, Jody hanya melamun, entah apa yang dipikirkannya. Ia hanya mengempalkan tangannya seolah-olah ia ingin menghajar seseorang. Jam istirahat pun tiba. Jody pergi keluar kelas. Dari kejauhan ia melihat Dika sedang duduk sendirian di dekat musola sekolah. Entah apa yang dipikirkan Jody. Ia berjalan menemui Dika. Dika terkejut melihat Jody sudah ada di depannya. Lalu Jody pun berkata, "Ayo ke belakang kelas," ajak Jody dengan wajah yang penuh amarah. "Udah berani ya lo? Ayo Baywan, belakang," balas Dika. Mereka pun pergi ke belakang kelas. Mereka kini sudah berhadapan dan siap untuk memulai perkelahian. Namun melihat Jody dengan aura balas dendamnya membuat Dika untuk mundur dan tidak ingin berkelahi. Lalu Dika pun berbalik badan meninggalkan Jody. Jody terdiam. Ia menundukkan wajahnya. Ia menarik nafas yang panjang karena saat itu sebenarnya ia merasa grogi, tapi ia tidak takut. Jody pun berbalik badan dan ingin kembali ke kelas. Namun tiba-tiba Dika berbalik badan lalu berlari menghampiri Jody. Tanpa basa-basi, Dika pun langsung memukul mata kiri Jody. Jody pun balik membalas pukulan itu dan perkelahian pun dimulai. Pukulan demi pukulan Jody terima. Akan tetapi pukulan itu baginya tidak berasa karena ia sudah terbiasa mendapatkan kekerasan fisik. Bahkan semakin sering ia mendapatkan pukulan, semakin kuat pukulan balasan yang Jody lakukan. Hingga pada akhirnya pukulannya pun menghantam telinga Dika. Dan itu membuat Dika tumbang. Ketika Dika terjatuh, Jody pun dengan sigap menendang-nendang Dika tanpa ampun. Di sini kita diperlihatkan amarah Jody yang dari dulu ia pendam. Jody seakan-akan ingin membunuh Dika. Namun tiba-tiba dari belakang teman-teman Dika pun datang. Ada sekitar 15 orang yang membantu Dika. Dan Jody pun dikeroyok habis-habisan. Wajahnya sudah babak belur. Akan tetapi ia tetap berdiri membalas pukulan yang mereka lontarkan.
Hingga pada akhirnya guru pun datang dan mereka pun berlarian. Karena Jody sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk lari, ia pun tertangkap oleh guru. Sekarang ia berada di ruangan BK. Setelah mengobati luka yang ia dapati, ia mengingat wajah dan nama-nama orang yang mengajarnya tadi. Ia pun menyebutkan satu persatu pada guru BK. Kini ruangan tersebut penuh dengan siswa-siswa nakal. Jody hanya diam karena ia masih shock dengan apa yang ia alami hari ini. Hingga pada akhirnya jalan damai pun diambil. Mereka semua bersalaman dan minta maaf pada Jody. Jody menyambut tangan mereka. Namun dalam dirinya masih tersimpan amarah yang belum padam. Singkat cerita, Jody sudah berada di rumah. Di rumahnya hanya ia seorang. Ia termenung dan tiba-tiba meneteskan air mata. Jody pun mengambil selembar kertas, lalu ia menulis sesuatu. Lama ia diam di kursi kamarnya. Ia terlihat kacau dan depresi. Entah apa yang ia pikirkan. Ia berjalan menuju dapur dan mengambil pisau dapur. Kalian sudah bisa menebak apa yang akan ia lakukan. Tiba-tiba ia berteriak, "Ah!" Teriak keras Jody sambil memegang pisau dapur. Lalu pada akhirnya, ia pun menusukkan pisau ke dalam perutnya. Jody pun terjatuh, badannya mulai mati rasa. Namun ia tetap mendorong pisau itu lebih dalam ke dalam perutnya. Dan pada akhirnya pun, ia tewas bunuh diri karena kehabisan darah. Ia tewas dengan meninggalkan kertas di meja kamarnya. Tertulis, "Jangan bully gue lagi." Dan cerita pun tamat. Inilah cerpen karyaku sendiri. Dan cerita ini terinspirasi dari kisah nyata. Kisah nyata siapa? Ya, kisah nyata diriku sendiri. Tapi tidak semuanya cerita ini 100% nyata. Untuk kalian kalau yang masih membuli, sudahlah untuk melakukan hal tersebut karena tidak ada manfaatnya. Dengan membuli, Anda sedang membunuh seseorang secara perlahan. Dan apakah itu disebut sebagai manusia?